Ketika baca doa ini, Hajjaj bin Yusuf mendatangi rumahnya Hasan al-Basri. Ketika bertatap muka dengan Imam Hasan al-Basri, menjadi senang dengan Imam Hasan al-Basri. Tidak terjadi pemerdoliman. Pulang Hajjaj bin Yusuf mengatakan, Wallahi demi Allah, Muhammad Rasulullah, tadinya saya ini akan menghukum mati kepada Hasan al-Basri. Ketika aku sampai ke tempatnya, aku melihat Hasan al-Basri orang yang soleh. Aku mungkin salah paham, dibalik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doanya, la ilaha illallah al-azimul halim. Ini perlu dibaca kepada keluarga kita, ya. Dari antara keluarga kita yang mungkin lalai orang tua kita terhadap diri kita, atau orang tua terhadap anaknya yang lalai, anak yang zalim, ya. Orang kita sudah tua, anak yang menzalimi kita, atau orang lain yang menzalimi kita, maka baca doa ini. Ini doanya mustajab yang luar biasa. Sudah dipakai oleh Imam Hasan al-Basri, dan Imam Hasan al-Basri selalu menganjurkan kepada murid-muridnya untuk baca doa ini. Doa ketika dalam keadaan kesusahan, waktu dalam keadaan kepepet, itu mau dihukum mati. Ini la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ulang-ulang. Ya. Saya ulangi, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini mungkin terakhir kisah nyata, mungkin untuk warga Indonesia sendiri. Ini dikisahkan ada di satu bahkan legenda, ya, legenda di negara Arab Saudi. Ada seorang TKW namanya Ibu Siti Hanifah. Seorang TKW Siti Hanifah ini cerita nyata nih, dari legenda, kisah nyata legenda dari negara Arab Saudi. Bahkan ini sering dibawa oleh ulama Saudi, sering dibawa oleh ulama Jazirah. Siti Hanifah ini baru menjadi pembantu rumah tangga seorang keluarga Al-Faris, warga kerajaan Al-Faris di negeri Saudi sana. Ketika itu dia memang ditugaskan untuk membersihkan pakaian dan kamarnya Tuan Khalid Al-Faris tadi. Tuan Khalid ini yang punya rumah. Memang orangnya cantik, orang Indonesia biasanya cantik-cantik, ya. Cantik. Apalagi istri-istri kita cantik-cantik semua, ya. Amin. Hatinya maupun barasnya. Subhanallah, ada Hanifah ini ketika itu ada perbincangan Tuan Khalid yang punya bed ini, ya, masalah ekonomi kenegaraan. Mau nggak mau si Hanifah ini mendengarkan. Nah, istri dari Tuan Khalid ini melihat si Hanifah TKW baru ini tadi. Ada apa sih itu bilang? Ini ada saya bilang ke suami di kamar mau bersih-bersih kamar. Padahal si Hanifah ini memang ditugaskan oleh Tuan Khalid untuk bersihkan kamar dia. Nah, subhanallah, karena kecemburuan itu, maka ketika di kisah panjang, ketika di pagi harinya si istri dari Tuan Khalid ini membuat satu sandiwara. Ditemukan di kamarnya Hanifah ini ada bercak darah, bercak perawan, darah perawan. Sehingga berteriak si istri Khalid ini, Zaniyah. Bicara bahwa ini ada seorang perempuan ahli zina di rumah saya. Maka pembantu-pembantu lainnya berkerumun di kamarnya Hanifah. Dan ini kamar Hanifah. Ada apa dengan Hanifah? Maka ada salah satu di antara pengawalnya itu mengatakan, ya Tuan Nyonya, saya tadi malam melihat bahwa Hanifah membawa seorang laki-laki asing.
Siapa itu? Nggak tahu. Maka si Hanifah langsung dilaporkan kepada hakim. Kejadian nyata ini, si hakim namanya Ibrahim. Mungkin ada di internet itu. Nah, hakim Ibrahim ini sehingga memanggil si Siti Hanifah orang Indonesia ini untuk pengadilan. Dimasukkan dalam sel. Masukkan dalam sel. Diam sendiri dia situ. Subhanallah, si Hanifah mengatakan, wallahi, saya tidak tahu apa-apa, Tuhan. Saya ini baru datang, baru semalam datang, baru 2 hari di Saudi Arabia. Kok sudah kena kayak gini? Bahkan saya ini kena fitnah zina kepada seorang laki-laki lain. Sehingga singkat cerita, di hari ketiga, di hari keempat masih di dalam sel tahanan kerajaan, ada panggilan bahwa Hanifah ini akan dihakimi di sidang malam ini, pagi ini. Sehingga waktu itu di sidang bahwa Hanifah terjadi zina. Wahai saudari Hanifah, engkau dijatuhi hukuman pancung, bahwa kau telah berzina dan kau orang yang tercela. Kau tidak boleh berkata apapun, kau tidak boleh ada saksi apapun, tidak ada istilahnya pengacara atau apapun, karena kau sudah terjadi orang yang berzina dan buktinya ada, dan ada saksi-saksi lainnya bahwa kau membawa seorang laki-laki bernama Fulan bin Fulan. Diam si Hanifahnya, ya Allah, aku ditolimi. Ya Allah, aku ditolimi. Ketika ini orang-orang di belakang ini banyak, di antaranya pegawai-pegawainya si Khalid tadi dengar kesian Hanifah itu. Padahal tadi malam aku lihat Hanifah tidak kemana-mana, tidak satu orang pun masuk kamar Hanifah. Sehingga namanya kerajaan ini, sehingga mau nggak mau dibawa sel lagi. Waktu melewati kerumunan pembantu-pembantu itu, dikasih tahu, wahai Hanifah, tahu nggak doa Indul Karb yang tadi dibawa oleh Imam Hasan al-Basri. Teringat Hanifah ini. Hanifah ini seorang santri dari Jawa Timur. Dia orang pesantren. Tahu doa ini, la ilaha illallah al-azimul halim. Masuk dalam sel. Diam sendiri. 7 hari kemudian akan dipantuk. Tidak henti-hentinya si Hanifah ini membaca doa ini. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha, terus begitu dia. Hari H dibuka, wahai Siti Hanifah, kau jadi hari ini dipanjung, dikerumun orang-orang banyak di waktu itu. Sehingga waktu katanya Hakim Ibrahim, wahai Al-Gojo, lakukan cepat supaya lekas dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mengatakan, ya Allah, datangkan keadilan kepadaku. Ya Allah, datangkan keadilan kepadaku. Aku hanya satu-satunya yang menyembah dan harap kepadamu. Maka dipanjunglah Hanifah itu. Ketika waktu hendak menyentuh kulitnya si Hanifah, pedang itu terpatah. Patah. Sehingga manusia di situ mengatakan, subhanallah, ada apa terjadi? Pedang itu patah. Si Al-Gojo ini mundur. Wallahi tidak pernah terjadi. Selama saya mancung leher manusia, tidak pernah terjadi ini patah. Si Hakim mengatakan, wahai Al-Gojo, ambil pedang lain yang lebih berat dan lebih tajam. Maka Al-Gojo itu mengambil pedang lain yang lebih berat lagi, supaya lebih tajam untuk memancung si Siti Hanifah tadi. Sehingga dipancung lagi. Allahu Akbar. Begitu mau menyentuh leher daripada Siti Hanifah, pedang itu pecah lagi. Sehingga seperti katanya orang-orang itu seperti gelas pecah, piring pecah, patah. Si Hakim mengatakan, tidak mungkin ini. Orang-orang yang hadir mengatakan, subhanallah, ada apa ini? Keadilan apa ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka si Hakim mengatakan, wah, tidak mungkin.
Tidak ada yang ini, tidak ada yang kebetulan, ini pasti ada sesuatu. Coba ambil pedang yang berkuah lah bahasa Banjarnya, bertuah lah. Di kerajaan, pedang ini sudah berabad-abad sudah dipakai untuk memacung orang. Ya ambil sama itu. Nah, pedang yang tajam, warnanya emas. Allahu Akbar, tepat kata si hakim tadi. Pancung itu isi Hanifah supaya bukti-buktinya sudah selesai. Dipancung, patah lagi. Maka si gerumun itu, yang menggerumun itu di antara para ulama-ulama Hijaz waktu itu ada apa tersebut? Ini tidak mungkin, pasti ada kehendak Allah yang lain. 3 pedang patah, bukan sembarangan pedang ini Saudi Arabia. Si hakim berdiri dengan perkataan gemetar, jangan-jangan anak yang salah kata hakim tadi. Coba Al-Gojo ambilkan pedang Damaskus yang berlapis intan. Ini tidak akan patah lagi. Pedang untuk perang. Sudah beberapa manusia dibantai lehernya oleh pedang ini. Pakai pedang itu. Sehingga si gerumun orang masa di waktu itu mengatakan subhanallah. Sampai segitunya si Hanifah itu ingin dipanggil. Harusnya hakim ini flashback ada apa ini? Flashback ada apa ini sedih? Tidak mau tahu hakim. Ambil. Maka dia ambil itu pedang Damaskus dengan pelan-pelan Al-Ghazali mengambilnya. Ini pedang sudah pedang museum. Kalau ada apa-apa, anak dipancung sama raja. Dipakai Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, atas nama Allah, ya Allah, aku akan kisos orang perempuan ini karena kau. Waktu mau dipenggal patah. Wah, Al-Ghazali lemas. Waktu anak dipancung ini. Subhanallah, kata si hakim Ibrahim ini berdiri, sudah ada apa ini? Maka di antara kejadian itu ada seorang ulama Indonesia namanya Ki Haji Muhtadi. Jangan tanya alamat ya, ini cerita nyata. Ki Haji Muhtadi seorang ulama Indonesia yang sudah lama di sana. Dia mengatakan kepada hakim, wahai hakim, berhenti pengadilan ini. Ini nggak adil. Lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kejadian ini. Ini bukan hal yang kebetulan. Ente harus buka kebenaran yang sebenarnya. Ada apa di balik? Maka si hakim itu berdiam, tidak menjawab sekata apapun kepada Kiai Muhtadi tadi. Maka si Kiai Muhtadi mendatangi kepada Siti Hanifah, wahai hamba Allah, berdiri. Keadilan Allah sudah dekat kepadamu. Diam si Hanifah. Seakan-akan sudah orang yang sudah lupa itu. Diangkat sama Kiai Muhtadi, dibawa ke kerajaan, dimasukkan ke sel kerajaan. Masuk kerajaan. Anak mau bertemu raja. Maka katanya para ulama di dalam kerajaan itu, ini Muhtadi ini sudah terkenal orang yang saleh. Dia lama di Saudi ini. Memang dia orang Indonesia, tapi sudah terkenal kesolehannya. Juga pembantu kerajaan, apa dia mau? Anak akan melaporkan kejadian masalah kisos daripada Siti Hanifah. Begini dan begini, begini dan begini. Sehingga penjaga kerajaan ini harus sampaikan kepada raja. Sudah sampaikan kepada raja. Anak kepingin ungkap kebenarannya, apa yang terjadi. Sehingga datang sama raja, suruh masuk kiai tadi. Cerita kepada raja, wahai raja, ini terjadi begini, bahkan sampai 4 pedang patah semuanya. Tapi si hakim tidak mau berhenti dengan keadilannya. Ini masih di dalam penjara. Wahai penjaga, kata raja, ungkap kebenaran apa yang terjadi. Dari mana ini Hanifah? Saya tahu, katanya penjaganya. Ini dari keluarga Al-Faris. Ini pembantu dari Al-Faris yang baru datang 5 hari yang lalu. Coba geledah keluarga Al-Faris. Digeledah. Datangkan itu Hanifah sebagai saksi. Didatangkan Hanifah kerajaan. Ada bagaimana ya Hanifah? Dia mengatakan, aku takut wahai raja. Aku takut, katanya Kiai Muhtadi, ucapan yang benar. Kul walukat amur. Ngomong walaupun itu baik, ini kebenaran. Kalau enggak ente yang masalah.
mengatakan, wahai Raja, aku tidak berbuat apa-apa, tapi aku tahu wahai Raja, ini pasti ada fitnah di balik ini. Kau tahu nggak siapa di antara pembantu-pembantumu, pembantu-pembantu kerajaan Al-Khalid tadi di antaramu? Ada namanya Maryam, fulan. Panggil Maryam. Ada namanya Maryam, datang Maryam. Dia berikan pengakuan, wahai Raja, istri si Khalid menyuap. Beberapa pembantu menjadi saksi palsu dengan beberapa hiasan-hiasan emas. Dan perhiasan emas itu ada di balik bantal kamar tidurnya. Maka kerajaan, wahai pengawal, beda. Betul nggak si Maryam ini bicara? Maka digeledah itu rumah Al-Faris, keluarga Al-Faris. Betul dilihat ada perhiasan emas di balik bantalnya. Dan situ ada satu surat mengatakan, barang siapa yang menerima suap dari aku ini akan aku beri hadiah. Jadi saksi palsu itu diberi suap. Maka dipanggil semua saksinya, bahkan hakimnya dipanggil. Wahai hakim, kenapa kau teruskan ini? Bahkan itu tahu kejadian ini di luar nalar. Iya Raja, sesungguhnya aku pun juga disuap. Maka Raja mengatakan, mulai sekarang pengadilan. Di pengadilan tadi hakimnya dihadiri, keluarga Al-Faris dihadiri, yang menjadi saksi palsu dan istri dari Khalid tadi dan hakimnya dihukum setimpal apa yang terjadi hukum kepada Siti Hanifah. Langsung. Ini berkat doa daripada Al-Karib tadi ini. Maka ini satu himbauan dari Bani Alawi, kalau ada sesuatu apapun pakai doa ini aja. Tidak usah doakan jadi kerakah, mati jadi pocong ada. Nah, doa kepada Allah, la ilaha illallah Al-Azimul Halim, la ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, la ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan keluar, jalan yang bahagia. Mudah-mudahan masuk semua kehidupan kita menjadi yang berhasil dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin.